Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99 FM Erlangga Sukabumi, dan 937 Para Muda Radio Bandung. Sahabat Yalis Para Muda, alhamdulillah kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialis Dialog Islam Rama Para Muda. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 April 2020, dan saya Rama Gilang Satriadi. Insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Kang Gilang. Gimana Kang Gilang, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Sabtu lagi Gilang ya. Allah ya. Ya, sahabat dan sahabat para muda, di kesempatan pagi hari ini juga tentunya insya Allah kita akan kembali bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Rohidin. Pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya? Ya, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Baik, sahabat dan sahabat para muda, namun tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Rama Para Muda FM yang Allah muliakan, segala puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Rabbul Alamin, Allah Sang Maha Pemilik pujiannya. Dan izinnya alhamdulillah kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, 24 Syaban 1441 Hijriah, bertepatan dengan 18 April 2020. Kembali saya Asep Rohidin bersama Kang Gilang menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialis Rama Para Muda FM Bandung. Harapan kami dan doa kami setiap pagi sebelum subuh ini, termasuk sepertiga malam terakhir di mana saat doa akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan harapan dan doa kami Anda semua dan keluarga muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara sakit yang sakit, mungkin termasuk Anda, jatuh sakit lahir, sakit batin, dirawat di rumah sakit atau bersama keluarga, ya, termasuk juga yang terkena virus COVID-19 ini. Allah Azza wa Jalla Sang Maha Penyembuh. Mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah untuk memberikan kesehatan, kesembuhan pada kita semua, saudara sakit yang lagi sakit, dengan kesembuhan yang sempurna. Demikian pula ya, keluarga kita, putra putri kita, kedua orang tua kita semuanya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi di segala macam bentuk bahaya, dilindungi di segala macam bentuk musibah. Ya Allah Rabbul Alamin mudah-mudahan mencukupi semua kebutuhan, keinginan kita selama ini, kalaupun tengah-tengah kesulitan, beragam macam kesulitan yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ini. Allah Zat Sang Maha Kaya, mudah-mudahan memenuhinya, mencukupinya semua apa yang kita butuhkan. Kita mohon doanya, perjuangan kita terus, proyek akhirat kita, ya, menuntaskan pembangunan pondok pesantren gedung Darul Muntakin yang masih banyak nih. Ya mungkin sekira 30% lagi insya Allah ya, mudah-mudahan selesai
Ya, bulan Syawal nanti kita mudah-mudahan bisa berkumpul lagi nih di suasana yang baru. Apapun keinginan Anda, cita-cita Anda, tentu saja kita berharap juga pada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengabulkannya, disertai dengan rahmat dan ridhonya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arshil azim ayushfihum. Allahumma inni a'udzubika minal barush wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takuna 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta kharajikin. Tema tausiah singkat kita program Des Rama Marunda FM edisi Sabtu hari ini, Sabtu 24 Syaban 1441 Hijriah 18 April 2020. Bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian yang kedua. Saya janjikan pada Anda paling tidak ada 5 poin bukti yang harus kita tunjukkan pada Allah Azza wa Jalla ketika kita mengatakan cinta kepada Rasul. Poin ke-1, kedua sudah ya. Yang pertama merujuk pada Al-Quran At-Taubah 24. Poinnya, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala yang kita cintai. 1. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Jadikanlah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Baik, kita masuki poin ketiga ini. Ya. Merujuk pada Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga 31 32. Apa intinya? Bukti bahwa kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikuti sunnahnya. Ikuti sunnahnya. Apa yang disebut sunnah? As-sunnah biman at-tariqah, jalan kehidupan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Tentu yang berkaitan dengan fiddin, urusan agama. Kenapa dibedakan amaliyah beliau dan urusan keseharian sebagai bagian di bangsa Arab yang punya budaya, tradisi. Nah, itu tidak wajib kita ikuti. Itu disebut dengan sunnah adi atau adat istiadat budaya. Nah, yang wajib diikuti as-sunnah bimana segala macam yang beliau lakukan yang berkaitan dengan agama. Entah itu qauliyahnya, sabda beliau, entah itu fi'liyahnya, apa yang dilakukan oleh beliau, perbuatan beliau, dan ya ketetapan beliau. Semua wajib kita ikuti. Kalau kita sudah mengikuti semua sunnah Rasulullah SAW, nah baru boleh ya ngaku menjadi umat Rasul. Kalau masih menolak atau pilih-pilih ya, sunnah Rasul, ya ini dilakukan, itu mah jangan. Kenapa? Nggak sesuai dengan adat istiadat, nggak sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Nah, berarti dipertanyakan, benar nggak kita ini umat Rasul? Ya, kita langsung lihat ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umat beliau, kita semua ini. Jikalau kalian ini benar-benar mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Tuh. Ini perintahnya langsung pada Allah. Allah merintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pada kita. Kalau benar kalian ini ngaku umat Rasul, cinta kepada Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Ya. Jadi mengikuti sunnah Rasul itu diperintah langsung oleh Allah. Ya. Apa yang mesti kita ikuti? Ya segalanya yang saya katakan tadi. Qauliyahnya, fi'liyahnya, ucapan beliau, ya, perbuatan beliau, kemudian ketetapan beliau. Nah, kalau kita sudah mengikuti apa yang Rasul lakukan, ambil contoh biar lebih jelas.
bagaimana sholat kita sesuai dan sholat yang beliau tunjukkan pada kita. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Ya, bagaimana haji umrah kita, khudu anni manasikakum. Tak boleh menyimpang dari amalia haji beliau, termasuk bagaimana beliau menikah, mengurus negara dan sebagainya, mengurus anak dan keluarga, dalam konteks hubungan sosial dan sebagainya. Ya, maka yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan dua anugerah. Yang pertama, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Hemat saya, nggak ada lagi yang kita inginkan sebagai orang yang beriman yang hidup di alam dunia ini kecuali untuk mendapatkan dua hal ini. Dicintai Allah, dosa diampuni oleh Allah. Sakit itu. Ya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, ya pastilah kita akan jadi orang bahagia, orang sukses. Bumi langit ini punya Allah, ciptaan Allah. Semua rezeki ada di genggamannya. Kita menjadi hamba yang dicintainya. Insya Allah mau dikoretkan ke Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Allah pasti akan memberikannya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi hamba yang dicintai Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita akan diampuni. Kalau dosa-dosa kita diampuni, kesalahan dimaafkan oleh Allah, ya tentu saja kemana lagi nanti di akhirat kalau bukan ke surga. Tuh. Jadi enteng ya kelihatannya. Kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, surganya Allah, sudah lakukan saja fattabi'uni, mudah gitu. Ikuti sunnah Rasul. Jangan ragu, jangan bergeming. Kenapa? Saya perkuat, tidak ada ibadah yang paling sempurna, ibadah yang pasti akan diterima Allah kecuali ibadahnya Rasulullah SAW. Dijamin akan salah, benar pasti. Itu mudah kan ya? Iya, teorinya mudah. Ibadah pelaksanaannya kan masih ada saja. Banyak malah orang yang nggak mau mengikuti sunnah Rasul. Aneh ya. Padahal kita sepakat di dunia ini tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali ibadah Rasul. Nggak ada sholat yang paling benar kecuali beliau. Tidak ada hak yang paling mulia kecuali beliau. Tapi kenapa masih ragu mengikuti sunnah Rasul? Nah, kalau kita korek lebih dalam, penyebabnya banyak itu. Ya, karena faktor pengaruh, pengaruh ya. Pengarah, pengaruh. Ya, kalau saya nanti robah, nanti gimana pengaruh saya hilang di masyarakat. Kalau pengaruh hilang, pengarah nggak akan bisa cari duit nantinya. Kalau begitu akhirnya apa? Pengaruh, mau bisa ngarih, mau bisa nyangu. Ya, kalau dakwahnya, ya, niatnya mencari harta, ya akan seperti itu. Kalau dakwahnya lillahi ta'ala, sampaikan saja. Ya, apapun yang Allah perintahkan pada kita, Nabi contohkan pada kita tentang apakah, bagaimana nanti, ya urusan Allah itu. Dan tidak usah khawatir. Ya, ketika kita melaksanakan semua titah perintah Allah, maka yakinilah bahwa Allah Azza wa Jalla nanti yang akan mencukupi segala sesuatunya. Saya ulang. Kalau kita sudah berdakwah menyampaikan apa yang Allah sampaikan, Nabi contohkan pada umat, tidak usah khawatir. Urusan rizki, urusan harta, ya, itu semua ada di tangan Allah. Nggak usah khawatir. Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan memenuhinya. Dan ketahuilah, rizki yang Allah berikan pada mereka istiqomah, ya, menegakkan Al-Quran dan Sunnah tak terhingga jumlahnya. Bukan cuma sekedar pulus di dunia, kebahagiaan, bahkan surga semuanya Allah berikan kepada mereka. Ya, coba Anda lihat Al-Quran surah Yusuf surah 12 ayat 102. Nah ini, wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, tuh. Dan tidaklah sekali-kali kamu meminta upah pada mereka terhadap dakwah-dakwaku ini. Ya, in huwa illa zikrul lil alamin. Ya, tidak lain upahku hanya ini yang aku sampai hanya pengajaran bagi alam semesta ini. Upahku hanya Allah yang menjamin. Ya. Baik, yang keberapa? Ketiga, keempat lanjutannya, satu poin. Ya, lagi, kembalikan segala permasalahan khilafiyah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 59. Allah Azza wa Jalla sudah maha tahu tentu saja di kalangan umat Rasul ini mutakhirin pasti ke depan ada berbagai macam perbedaan pendapat. Makanya Allah turunkan solusinya. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa li amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatkan kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ya, jikalau ada pendapat yang berlainan, pemahaman yang berbeda tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan pada Rasul, yakni sunnahnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jikalau kalian ini benar-benar mengaku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih utama bagi kalian, lebih baik akibatnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat, ya, yang namanya beda pendapat hal yang biasa, dan itu nggak mungkin bisa dihindari, ya. Jangankan dengan ribuan ratusan juta manusia, jeng batu sakasur besok nyapanya gitu Bu ya, suka ada aja di antara anak-anak aja, kita aja, anak cucu keluarga kita ada aja kayak beda pendapat. Hal yang wajar, dinamika kehidupan itu, ya. Jangan dibunuh. Justru beda pendapat itu sesuatu yang bisa menimbulkan kebaikan jikalau kita bisa memanagenya. Jangan sampai beda pendapat meruncing sampai timbul perkelahian, naudzubillah. Nah, itu akan jadi azab itu. Hati-hati itu. Ya, coba dialimkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang mesti jaga oleh kita. Wa'tasimu, berpegang teguhkan semua pada tali Allah, yakni dinullah al-Islam, dan jangan berpecah belah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Beda pendapat oke-oke saja, tapi hati-hati jangan sampai terjadi tafaruk. Ini yang diharamkan oleh agama. Quran surah Al-Imran ayat 103 tadi. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya, ya. Farduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan semua permasalahan khilafiyah, pemahaman berbeda kepada Allah dan Rasulnya. Ya, insyaallah zaman sekarang ini kan zaman digital, mudah sekali untuk membuka ayat, buka tafsir, buka hadis, mudah sekarang ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mempermudah, ya, untuk membuka ilmu. Karena mungkin, ya, Allah Maha tahu kan, mungkin lagi, ya. Kalau dulu kan para sahabat harus ketemu Rasul, berjalan bermil-mil, nginap bermalam-malam, itu untuk tahu ilmu itu sangat mudah. Anda bisa buka di handphone Anda, ingin cari ayat berapa, surah apa, tafsirnya bagaimana, sekarang subhanallah, ya, itu. Nah, yang sulit itu apa? Bukan membuka Al-Qur'annya, membaca hadis-hadis Nabi yang sahih, tetapi melunakkan hati untuk mau taslim dan tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Tah eta, ya, Abu Jahal dahulu mereka mengakui jujur apa yang disampaikan Nabi itu benar, akhlaknya mulia, tapi kenapa nggak mau tunduk? Nah, itu dia, hatinya sombong, ya, tidak mau menerima batul hak, tidak mau menerima kebenaran. Ya, orang sombong itu kan itu, orang yang meremehkan orang lain, agom tunas, kemudian orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka bermohonlah pada Allah supaya kita diberikan hati yang lunak. Apa sih beratnya? Tunduk pada Allah, mengikuti sunnah Rasul. Yang terakhir, kelima, hindari segala amaliyah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Al-Asr 59 ayat 7. Wa ma asakum rasul fakhuruhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alaya. Apa saja yang diberikan Rasul, ditunjukkan, dicontohkan, ambil, laksanakan dan lakukan. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Tuh. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan al-Islam ini sudah amat sangat sempurna. Coba lihat Al-Maidah ayat 3. Sudah sempurna. Kita sudah menjadi syariat yang sempurna yang jadi. Ya, maka itu kita tidak punya hak untuk menambah, untuk mengurangi, ya, apa yang telah Allah wahyukan, Nabi sabdakan pada kita. Udah, sikap kita hanya satu hal ketika menerima perintah Allah dan sunnah Nabi adalah atiullaha wa atiur Rasul. Samina wa ata'na aja udah. Ya, dengarkan, pahami, laksanakan. Titik. Ada contohnya, kerjakan. Tidak ada, jangan. Ya, karena konsekuensinya berat. Ada dua. Pertama, konsekuensinya, man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal, ada perintah padanya, akan ditolak. Yang kedua, apalagi kalau dia ngaku-ngaku ini sunnah Nabi, pada bukan. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap duduk di atas bara api neraka jahanam. Naudzubillah. Demikian kiranya 5 poin, ya, bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Anda ingin kembali menyimak tausiah singkat ini, ada yang terlewat mungkin bisa dilihat aja di YouTube, ya, Dialis Rama FM. Anda bisa dapatkan itu. Terima kasih. Ya, sahabat selamat para muda, alhamdulillah, ya,
kembali di pagi hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin.